Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali rekan-rekan semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia, tetap semangat. Materi hari ini tentang putusan di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, pengertian putusan. Ini menurut Sutikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan satu perkara atau sengketa antara pihak yang berpendapat, baik penggugat maupun tergugat. Penggugat dan tergugat, para pihak itu ada dua, penggugat dan tergugat. Kemudian asas putusan ini ada 4. Yang pertama, memuat alasan-alasan dan dasar-dasar jelas dan rinci, wajib diadili seluruh bagian gugatan. Semuanya harus dipertimbangkan gugatan dari penggugat. Yang ketiga, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan atau ultra petita. Jadi kalau hakim memutus perkara itu tidak boleh memutuskan apa-apa yang tidak diminta oleh penggugat, misalkan. Itu melanggar asas ultra petitum. Yang keempat, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara yang kayak perceraian itu harus tertutup ya. Kemudian sistematika isi putusan ini yang pertama, muat kepala putusan, kop ya, logo pengadilan. Yang kedua, identitas para pihak, duduk perkaranya, kronologinya, kasusnya apa, kemudian pertimbangan hakim, amar putusan. Amar putusan itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Mengadili apakah dalam amar itu menolak atau mengabulkan, menetapkan, menyatakan, itu amar putusan. Yang kemudian bagian penutup atau kaki putusan itu dia penutup, demikian putusan telah dibacakan pada tanggal sekian. Kemudian di bagian penutup juga harus ada tanda tangan dari hakim ketua, hakim anggota sama panitera. Kemudian putusan dilihat dari segi jenisnya. Ini ada putusan gugur, ada putusan prospek, ada putusan tidak dapat diterima, ada putusan kontradiktif, ada putusan menolak gugatan penggugat, ada putusan mengabulkan gugatan. Ini putusan ketika dilihat dari segi jenisnya. Kemudian ada putusan kontradiktif. Ini adalah putusan yang dilihat dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat 2 jenis putusan kontradiktor ini pada saat putusan diucapkan para pihak hadir. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Kemudian putusan dilihat dari segi sifatnya terhadap sifat hukum yang ditimbulkan. Putusan ketika dilihat dari segi sifatnya ini ada 6 ya. Yang pertama, deklaratoir, ada putusan konstitutif, ada putusan kondemnatoir, ada putusan selah, profesi, putusan serta mutlak. Ya, ada yang sifatnya menghukum, ada sifatnya hanya menyatakan, ada sifatnya yang membatalkan. Kalau perceraian itu membatalkan. Kemudian putusan deklaratoir atau pernyataan ini adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat ya, hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan milik atas suatu benda yang sah, dan ini adalah sifatnya hanya pernyataan. Kemudian putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan atau menghapus sesuatu atau membatalkan. Ini contohnya adalah cerai gugat, cerai talak. Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum baik yang bersifat menyatakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum. Contoh putusan perceraian.
Ini artinya yang setelah angkah tuka wa zawatuka qabitunika ini kan sah untuk melakukan dengan layaknya suami istri. Tapi ketika ada masalah kemudian mengajukan di pengadilan, maka terusnya sifat putusan yang adalah konstitutif karena meniadakan hubungan hukum antara istri dan suami yang awalnya sah kemudian mulai tidak sah untuk melakukan hubungan. Kemudian ada sifat putusan yang kondemnatoid. Kondemnatoid ini merupakan putusan hakim yang menghukum pihak yang dikalahin. Putusan yang menyamar yang salah satu pihak yang berperkara. Contohnya sengketa waris, administrasi dan perbuatan melawan hukum. Ini nanti ada eksekusi, eksekusinya itu sifatnya apa melaksanaan dari amar yang disampaikan dalam putusan hakim itu. Ini bisa diajukan eksekusi, misalkan menghukum kepada anu untuk menyamakan tanahnya, untuk membayar misalnya kompensasi, atau untuk membagi sengketa waris. Kemudian putusan sela, putusan yang diadakan sebelum itu putus perkaranya yang memungkinkan atau mempermudah melanjutkan pemeriksaan perkara. Jadi putusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir. Kemudian putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil. Putusan provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Berkaitan dengan gugatan provisionil, contohnya putusan yang berisi perintah agar salah satu pihak menghentikan sementara pembangunan di atas tanah objek sengketa. Ini kaitannya dengan waris sah, saya tidak pernah ini. Karena objeknya itu dikuasai oleh tergugat, sehingga penggugat itu memang ada permintaan dari penggugat untuk apa gugatan provisionil. Karena provisionil itu tidak dikabulkan, dia mengajukan apa banding ya, banding terkait dengan provisionilnya itu tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Kemudian gugatan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Karena objek itu dikuasai oleh tergugat. Dia baku atau dia menjual alat-alat mesin. Gitu. Nah, posisi objeknya itu kan masih sengketa, belum dibagikan. Sehingga dia minta kepada hakim, walaupun perkara itu belum ingkrah, minta tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Ya takutnya nanti dijual kan itu dan sebagainya. Kemudian putusan serta-merta, putusan yang berisi amar memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Bahkan meskipun putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding. Jadi yang serta-merta ini adalah putusan atau dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan tersebut belum BHT, belum ingkrah. Nah, tapi dikabulkan ya karena berbahaya, kecuali kalau mendesak. Lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti UAS ya, UAS nanti ada soal terkait dengan peristiwa ya, Cinta sama Rahwana terkait dengan uang prestasi nanti dan tugas membuat putusan. Jadi substansinya sudah kami sampaikan, dalamnya itu ada identitas para pihak atau kepala putusan, misalnya KOP atau pengadilan, kemudian identitas para pihak, kemudian gugatan dan sama jawaban itu semuanya dimasukkan dalam putusan, kemudian dipertimbangkan dan ada amarnya untuk mengadili itu substansi di dalam membuat putusan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.